susah-susah gampang ya. Gampang itu ya karena kita memang pola berpikirnya tuh logis gitu ya. Ini kita udah ke-record ya, udah ke-record nih. Pola berpikirnya logis. Jadi paling tidak Anda juga harus bisa logis gitu ketika Anda nanti mau bikin. Karena kalau nggak begitu nanti Anda kewalahan gitu. Bukan saya tidak setuju dengan beberapa usulan judul yang mungkin sudah disampaikan gitu. Pertama, jelas-jelas bahwa judul kita lebih ke arah TI bukan ke SI gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan perancangan yang modelnya SI kemungkinan akan tidak digunakan gitu. Jadi kita lebih ke model perancangan yang ke arah penggunaan metode-metode tertentu gitu ya. Makanya kita perlu diperhatiin. Oke, di pertemuan pertama kedua kita sudah kemarin di pertemuan kedua udah disinggung sedikit. Nah, di pertemuan pertama kedua Anda bisa simak rekaman pertemuan-pertemuan kelas-kelas lain gitu ya. Di situ saya sempat upload supaya bisa diputar-putar berulang-ulang supaya Anda tidak kesulitan. Nah, ini coba kita masuk ke pertemuan ketiga terkait model perancangan perangkat lunak. Jadi beda. Kemarin ada yang mengajukan berkaitan dengan waterfall, agile, terus prototype gitu ya. Bukan tidak setuju gitu, tapi mari kita lihat kenapa tidak diperbolehkan hal seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan perangkat lunak, di pertemuan pertama Anda sudah menggarisbawahi tentang karakteristik perangkat lunak. Lalu di pertemuan pertama juga ada apa itu perangkat lunak, terus perangkat lunak yang baik gitu ya. Nah, berkaitan dengan beberapa kasus yang muncul di perangkat lunak, maka salah satu pemecahannya adalah melalui RPL, melalui rekayasa perangkat lunak. Terus bagaimana rekayasa perangkat lunak? Nah, yang perlu Anda garis bawahi adalah di pertemuan kedua, itu ada beberapa langkah rekayasa perangkat lunak. Ada 5 langkah rekayasa perangkat lunak. Nah, itu paling tidak Anda harus garis bawahi itu. Pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, sampai keempat dan kelima gitu. Karena dengan tahapan itulah maka kita bisa menyusun perangkat lunak yang baik gitu. Lalu ada juga tipe-tipe perangkat lunak gitu ya. Yang mulai dari bisnis software, terus sistem software gitu ya, dan seterusnya. Ada 8 tipe perangkat lunak. Nah, itu Anda perlu garis bawahi. Nah, sekarang kita bicara model karena kita akan berkaitan apa yang akan Anda rancang nanti. Jadi, kenapa hal itu penting? Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita akan merancang perangkat lunak, kita harus benar-benar menganalisis kondisi yang ada di lapangan. Saya sering bilang, perangkat lunak tidak dibuat jika tidak menyelesaikan masalah. Makanya selalu ketika kita akan bikin perangkat lunak, ya pertanyaan pertama adalah apa masalahnya gitu. Lalu apa tujuannya gitu. Makanya kenapa dia dibilang penting ya, tentunya salah satu yang menjadi faktor adalah perangkat lunak harus memiliki fondasi yang kuat gitu. Fondasi yang kuat. Artinya memang benar-benar perangkat lunak dibuat secara stabil. Kita bicara secara umum dulu ya, tidak bicara mengenai tugas akhir yang akan Anda buat gitu. Karena seperti halnya kalau kita mau bikin LMS, kalau memang kita mau terapin langsung di lapangan, ya Anda harus perhatikan misalkan yang paling gampang, berapa banyak data yang akan Anda buat. Gitu. Karena dari data yang akan Anda buat, itu akan ketahuan berapa kira-kira kemampuan penyimpanan yang harus Anda perhatikan. Itu dari sisi perangkat, dari sisi penunjang. Lalu bagaimana interface? Gitu. Apakah interface-nya itu user friendly atau bagaimana? Terus bagaimana sinkronisasi antar data? Nah, itu kan perlu diperhatiin juga gitu ya. Nah, itulah dibilang makanya perangkat lunak harus memiliki dasar yang kuat gitu. Supaya apa ya? Supaya stabil, kalau enggak ya sudah susah gitu ya. Ya kasus yang bisa kita lihat aja lah, misalkan LMS misalkan.
LMS itu kalau kita udah ketahuan jumlah mahasiswa berapa sih? 40.000 nih total. Dari 40.000 berarti kita harus tahu tuh kekuatan server. Kalau satu orang itu memiliki data sekian kilobyte, berapa kira-kira kebutuhan kilobyte penyimpanan? Itu kalau masih dalam bentuk kilobyte. Tapi kalau satu orang kan punya identitas banyak. Satu orang itu punya data banyak. Pertama data identitas sendiri gitu ya. Lalu data yang lainnya, data penunjang, data akademik misalkan, dan seterusnya. Anda bisa bayangkan kalau misalkan satu orang butuh sekitar 100 mega atau 10 mega misalkan. Tinggal kalikan aja tuh 40.000 misalkan mega gitu, dan seterusnya. Nah, itu kan perlu diperhatikan gitu. Terus bagaimana interface-nya? Setiap interface itu memiliki kapasitas tertentu. Ketika kita menarik data A, data B, nah itu kan juga memiliki kapasitas. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Makanya ketika akan membuat, kita harus perhatiin itu. Sama halnya ketika nanti Anda membuat sistem, misalkan sistem penunjang keputusan. Pertanyaannya adalah, berapa interface yang Anda buat? Berapa tarikan datanya? Berapa data yang digunakan? Gitu. Nah, itu kan harus diperhatiin juga. Gitu. Kalau memang itu mau diimplementasikan. Jadi memang perlu fondasi yang kuat. Nah, yang kedua adalah efisiensi pengembangan. Artinya, jangan sampai suatu saat ketika kita akan melakukan pengembangan, yang sering saya bilang, contoh masalah kriteria. Kriteria ketika di interface itu tidak bisa diubah. Lalu bagaimana kalau nanti tahun depan itu misalkan Anda implementasikan, ternyata tahun depan ada perubahan kriteria. Apakah kita akan membuat software ulang? Kan enggak gitu. Nah, bagaimana kriteria itu bisa diganti gitu kan. Makanya diharapkan efisiensi pengembangan ini bisa dilakukan sedemikian rupa supaya perangkat lunak itu bisa stabil gitu. Ya. Sebisa mungkin untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Salah satunya tadi ketika akan edit, hapus, delete misalkan. Itu juga jadi penting. Edit, hapus, delete itu modul dasar misalkan. Tapi ternyata modul dasar Anda juga tidak konsekuen. Seperti yang saya sering sampaikan, ketika Anda menempelkan tombol cetak, apa fungsi cetak di sini? Apakah fungsi cetak itu untuk cetak satuan atau cetak keseluruhan? Kalau cetak keseluruhan ya berarti sifatnya laporan gitu atau report gitu. Nah, itu juga hati-hati juga gitu. Nah, itulah pentingnya kita harus menjaga konsekuensi terhadap prinsip-prinsip perangkat lunak ini gitu. Pertama, fondasi yang kuat, kedua, efisiensi pengembangan. Dan yang berikutnya adalah tentang pemeliharaan dan skalabilitas. Paling tidak, ketika nanti akan dilakukan update, gitu ya tidak mempersulit programming berikutnya, gitu. Karena kan begini, programming itu nggak selamanya stay, gitu ya. Bisa jadi programmer itu programmer dasar, artinya udah dibangun, nah sisanya sudah tinggal maintenance. Nah, pada saat maintenance itu apakah dipegang oleh programmer yang lama kan gitu. Programmer itu kan bisa silih ganti gitu. Nah, bagaimana modul-modul ini dibuat itu mempermudah ketika orang akan melakukan update gitu. Makanya diharapkan ketika membuat software itu di awalnya itu lebih user friendly gitu. Bagaimana si pengguna, si pembuat, atau pada saat update itu juga bisa lebih mudah gitu. Makanya di area pemeliharaan dan skalabilitas ini sangat penting gitu ya. Supaya apa? Ya supaya gampang direnovasi, di update gitu. Atau bahkan mungkin dikuatkan lagi gitu ya. Kecepatannya ditingkatkan, terus database-nya diperbanyak misalnya dan seterusnya. Pastinya akan sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang dibilang skalabilitas ini adalah tingkat kebutuhan pada saat itu. Makanya konsep perangkat lunak itu relevan. Makanya kalau ada yang ngajuin kayak gini, Pak, saya mengajuin kinerja karyawan. Saya suka nanya, berapa jumlah karyawan? 5. Ya relevan nggak gitu loh. Kita ingin memilih perangkat lunak dibuat hanya untuk diberlakukan 5 orang, kan nggak logis gitu, nggak relevan gitu. Atau pada saat ini kita butuh tingkat penjualan atau mengukur tingkat penjualan. Tapi yang kita
buat justru bukan mengukur tingkat penjualan, tapi justru klasterisasi produk. Nah, itu kan nggak relevan gitu. Si owner itu butuh berapa tingkat penjualan yang kita mau mengukur tingkat penjualan gitu. Berapa persentase tingkat penjualan. Kita akan membandingkan antara bulan lalu, bulan kemarin, bulan-bulan sebelumnya dengan yang akan datang, sehingga bisa diprediksi berapa sih kira-kira tingkat penjualan kita yang di masa yang akan datang, kan gitu. Padahal itu yang dibutuhin oleh owner, tapi Anda justru membuat bukan tingkat penjualan, tapi justru membuat klasifikasi atau clustering jenis produk atau bahan baku misalnya. Nah, itu kan nggak relevan gitu. Makanya diharapkan ketika akan melakukan maintenance atau mengukur tingkat kebutuhan itu benar-benar real di lapangan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan efektivitas terhadap SDM gitu. Ya, mungkin nggak SDM aja ya, baik sumber daya yang lainnya gitu. Baik sumber daya waktu, biaya gitu kan, termasuk sumber daya perangkat gitu. Jangan sampai ketika kita akan melakukan uji implementasi gitu ya, atau bahkan mungkin maintenance sekalipun gitu, itu justru tidak optimal gitu. Misalkan penggunaan perangkat yang harusnya kita saat ini hanya membutuhkan skala kecil, tapi kita udah membeli kapasitas yang besar. Nah, itu kan nggak optimal gitu. Kalau itu memang bisa di maintenance di kemudian hari, kenapa harus kita keluarkan sekarang gitu. Nah, ini kan berkaitan dengan estimasi biaya gitu ya. Terus kita akan melakukan uji implementasi gitu kan. Terkait dengan perancangan ini akhirnya berkaitan dengan estimasi waktu gitu. Berapa waktu yang bisa dimanfaatkan untuk merencanakan, mendesain, mengcoding, bahkan membuat prototipe sampai uji coba gitu. Nah, tentunya ini juga perlu dipikirkan gitu. Jadi 4 hal ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita akan melakukan perancangan perangkat lunak. Mulai dari fondasi yang kuat, efisiensi pengembangan, pemeliharaan dan skalabilitas, serta optimalisasi sumber daya. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah yang perlu Anda ketahui, perbedaan antara model dan metode. Model itu langkah-langkah ketika kita akan merancang atau mengembangkan. Hati-hati kan saya sering bilang tuh. Kalau merancang berarti produknya belum ada, kalau mengembangkan berarti produknya sudah ada. Kalau baik merancang maupun mengembangkan itu udah pasti perlu sebuah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah inilah yang dibilang model. Ada berapa? Ya, ada berbagai macam. Ya, ini salah 6-nya gitu ya, bukan salah satu, salah 6-nya. Ada waterfall, ada iteratif, ada V-model, ada spiral, ada agile, ada prototype. Secara prinsip, semua model ini hampir sama akan bicara tentang langkah-langkah perancangan maupun langkah-langkah pengembangan. Jadi hati-hati ya, gitu. Beda dengan metode. Metode itu, jadi ini tuh, yang 6 ini, contoh 6 ini, karena ada juga nanti R&D gitu, Research and Development gitu. Ada yang bilang ground research, ada yang bilang SDLC misalkan, System Development Life Cycle gitu. Ada yang bilang lagi, ada satu lagi itu yang sering disebut gitu. Jadi selama dia bicara tentang langkah-langkah bagaimana merancang atau mengembangkan sistem, itu masuk kategori model. Dan itu adalah metode dasar. Gitu. Artinya langkah dasar setiap perancangan pasti ada. Karena ketika Anda merancang pasti diawali misalkan dengan analisis kebutuhan atau analisis situasi atau analisis permasalahan. Nah, itu sama tuh. Tinggal mana yang Anda buat. Setelah analisis biasanya desain gitu misalnya. Bisa studi kajian. Jadi udah dianalisis terus Anda studi kajian dulu. Kajian contoh-contoh software yang sudah ada atau referensi software yang sudah ada. Atau langsung ke desain. Nah, desain itu ada desain sistem, desain interface, dan seterusnya. Termasuk coding di dalamnya misalkan. Lalu ada pembuatan prototipe jika memang perangkat lunak itu membutuhkan sebuah prototipe. Prototipe itu bukan sebatas alat doang, tapi prototipe aplikasi juga ada. Artinya sampel gitu ya. Sampel. Artinya hanya untuk uji implementasi gitu ya.
Habis itu ada ujian, ada uji implementasi. Habis itu ada evaluasi dan seterusnya sampai maintenance dan evaluasi ulang. Nah, semua hampir sama nih. Tinggal bedanya mungkin ada yang berisi 5 langkah, ada yang berisi 6 langkah dan seterusnya. Ada beberapa yang dihilangkan. Contoh kita tengok waterfall. Waterfall itu dibilang langkah pertama adalah analisis. Nah, analisis ini panjang kali lebar. Kenapa? Karena ada analisis kebutuhan, ada analisis masalah. Nah, dari hasil analisis maka muncul requirement, permintaan terhadap sebuah perangkat lunak gitu. Apa sih yang kita minta berdasarkan analisis? Oh, kita butuh interface input data karyawan misalkan. Oh, kita butuh interface input data barang dan seterusnya. Jadi hasil analisis itu baik analisis kebutuhan maupun analisis permasalahan itu akan menghasilkan sebuah requirement. Dari requirement akan dibuat desain. Desain itu ada desain sistem, desain database, desain interface dan seterusnya. Nah, disitulah akan muncul kira-kira arsitektur perangkat lunaknya. Jadi ini akan butuh ke sini, ini akan butuh ke sini, data ini akan lari ke sini dan seterusnya. Baru akan dibuat prototipe jika dibutuhkan atau langsung uji implementasi dan seterusnya. Akhirnya dibuat tester baru maintenance. Di sini tidak ada evaluasi gitu ya. Tidak ada evaluasi gitu. Bagaimana dengan yang lainnya gitu kan. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Anda jadi tinggal lihat ya. Tinggal lihat, kita lewatin dulu. Misalkan ini gitu ya. Dimulai dari nah, ini kan hampir sama nih. Analisis, desain, coding, testing, deploy. Deploy itu pengembangan ya, deploy. Pengembangan ulang gitu. Jadi hasil tester itu kira-kira butuh pengembangan ulang nggak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini terus nih hasil pengembangan nanti dianalisis lagi gitu ya. Oke. Itu. Anda bisa bayangin, prinsipnya sama nih. Ada analisis, desain, kode, testing, deploy. Kalau kita tengok, analisis, desain, implementasi, testing, maintenance.
Halo, tes suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Iya, Terdengar, mohon maaf. Pak. Iya, mohon maaf, itunya apa namanya? eh Laptopnya habis baterai gitu ya. Baik, Pak. Oke, sebentar saya cari file di Google CCC. Sebentar, saya nyari filenya dulu di mana ya? Bentar. Di situ ada tampilan itu saya nggak? Materi? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Belum, Pak. Belum ada. Pak. Oke. Saya coba tes dulu. Ya. Baik, saya lanjutin aja. Mudah-mudahan Anda bisa, nih karena agak ini di HP, bisa lihat nggak nih? Bagikan, lanjutkan. Terlihat? Belum ya? Terlihat, Pak. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan. Ini mohon maaf saya di HP karena laptop lagi kehabisan baterai. Tapi yang jelas begini. Ketika kita melihat ini, gitu ya, melihat ini nih, ini hampir sama gitu. Analisis, desain, coding, tes. Nah, ini semua ketika kita akan bicara tentang merancang atau mengembangkan itu sama gitu ya. Lalu kita tengok lagi yang model lainnya, misalkan spiral. Nih, spiralnya. Nanti kelebihan dan kelemahan Anda bisa cross check sendiri. Kita lihat kelebihan spiral. Spiral itu juga sama. Diawali dengan cuma dia dibagi dengan ke beberapa kuadran gitu ya. Kita lihat startnya. Startnya dari mana sih? Oh, startnya tetap dari analisis, kita lihat. Ternyata ketika startnya dari analisis, setelah analisis dia bikin prototype awal. Sorry, nih. Awalnya dia nih. Start, terus konsep. Jadi hasil analisis, dia membuat konsep, gitu. Terkadang ini ada prototype 1, prototype 2. Ada yang setelah menganalisis, dia bikin contoh, gitu ya, bikin contoh, gitu. Tapi jarang biasanya. Biasanya hasil analisis langsung membuat konsep. Lalu ada permintaan, perencanaan, kan terus tuh, dia muter. Habis itu dianalisis lagi, baru bikin prototipe yang kedua, gitu. Baru ada permintaan terhadap software, perancangan, gitu ya. Requirement ini banyak juga loh. Requirement kita bicara requirement interface, requirement data, requirement sistem. Nah, jadi nggak jauh, pokoknya data, sistem, interface misalkan. Belum lagi kalau kita bicara requirement sarana pendukung gitu ya. Alat, artinya kalau kita bicara alat gitu ya, perlengkapan. Dalam hal ini adalah perangkat komputernya dan daya dukungnya. Nah, ini pun harus ada validasi sebelum di deploy gitu kan. Habis divalidasi dia ada deploy, ada perancangan, pengembangan, dan seterusnya. Dan dia akan muter terus nih, dia analisis lagi, prototype lagi. Nah, kalau kita lihat bahwa di spiral ini langkah pertama itu dia analisis juga. Lalu ada pembuatan prototype, lalu ada require, lalu ada develop,
dan seterusnya, gitu. Terakhir dia akan melakukan di sini ada integrasi, gitu. Artinya testing ya, testing, ada uji coba. Ini pun lihat Anda bisa perhatiin, ketika kita bicara analisis, hampir setiap tahapan yang kemungkinan akan selesai uji coba, dia akan melakukan analisis. Hampir sama dengan yang tadi waterfall. Jadi diupayakan setiap ada tahapan tertentu gitu ya, itu tetap dianalisis ulang gitu. Testing, uji coba, analisis, testing, uji coba, analisis, desain ulang kan gitu ya. Kita lihat itu. Nah, di sini termasuk di sini coding gitu ya. Coding, testing, integrasi gitu ya. Ini kenyamanan penggunaan testing, baru setelah itu baru dilepas, diimplementasikan kan gitu ya. Nah, itu juga diperhatikan. Artinya secara umum itu pasti rata-rata diawali dengan analisis. Makanya saya sering tanya, apa permasalahannya gitu ya. Karena dari permasalahan itu nanti akan ketahuan gitu, tingkat kebutuhannya gitu loh. Nah, setelah itu ini baru spiral. Lalu kalau kita agil, ada beberapa kemarin yang mengajukan agil gitu ya. Nah, saya tanya, apa tahapan agil gitu ya. Ternyata kalau tahapan agil adalah ini dimulai dari tidak dengan analisis, padahal requirement ini itu berdasarkan analisis kebutuhan gitu. Kita melakukan permintaan setelah analisis, tapi di agil itu langsung requirement. Ada permintaan, langsung desain, langsung kembangkan, uji coba, kembangkan ulang, baru dievaluasi gitu. 6 tahapan metode ini gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan tuh gitu. Nah, kalau kita tengok yang lainnya gitu, ada V model. V model kita lihat, ternyata paling bawah itu, paling atas, ya, paling awal gitu maksud saya, requirement. Requirement itu dia justru pertama requirement bisnis diminta. Jadi bisnis requirement-nya bagaimana, bisnis prosesnya bagaimana gitu. Baru diminta sistem gitu. Bisnis proses ini terkait dengan persetujuan, acceptance. Artinya setelah dilakukan bisnis requirement gitu sesuai dengan permintaan kebutuhan tadi, tentunya pasti di sini nggak mungkin dia akan melakukan requirement sebelum ada analisis gitu. Tapi dipotong nih untuk model ini gitu, untuk model perangkat lunak ini dimulai dari requirement gitu. Padahal di dalam requirement ini ada analisis kebutuhan gitu. Setelah itu baru disetujui nggak? Kalau disetujui gitu ya terhadap requirement tadi, baru dia akan bangun ini permintaan sistem, requirement terhadap sistem gitu. Mau bagaimana proses bisnisnya, mau bagaimana proses aplikasi itu, mau bagaimana proses sistemnya, mulai dari start sampai finish gitu. Setelah dibuat langsung di tester gitu. Tester. Hasil tester itu akan dilihat di berikutnya. Apakah secara desain itu sudah user friendly? Kalau belum ya pasti dia akan desain ulang gitu. Maka di sini ada high level design, ada low level design gitu. Desain. Setelah itu baru pengkodingan secara struktural, baru ditestir gitu. Nah, setelah diuji coba, baru diintegrasi, baru diterapkan. Nah, bedanya di sisi kiri ini adalah merupakan proses verifikasi. Artinya kita menyatakan bahwa sistem-sistem yang dibuat itu membutuhkan kelayakan yang mapan gitu, kelayakan yang mapan gitu. Lalu kalau di sini ada validasi, artinya pernyataan terhadap sistem yang sudah ada gitu. Artinya proses-proses yang sudah ada itu ya divalidasi melalui apa? Melalui testing tentunya. Makanya untuk melakukan validasi ya semua tahapan dilakukan testing gitu ya. Nah, ini kalau V model. Nah, ini juga punya kelemahan dan kelebihan. Berikutnya ada prototype. Anda lihat prototype. Tahapan awal. Tahapan awal adalah analisis permintaan, requirement analysis gitu. Lalu ada kajian. Habis itu ada software design. Software design itu berkaitan dengan custom,
customer berkaitan dengan sistemnya sendiri, prototype. Artinya dibuat gitu. Dilihat kondisi requirement dari customer, lalu dibuat prototipenya. Ingat, prototype itu bukan prototype alat ya, maksudnya software itu juga ada prototipenya gitu. Nah, hasil prototype ini itu dikembalikan ke konsumen atau ke pengguna gitu. Nah, ini akan berjalan terus selama si pengguna belum nyaman atau belum user friendly atau memang belum cocok, dia akan muter di sini. Software design, prototype, dicoba sama customer, konsumen, dilakukan permintaan ulang, terus dia akan muter di sini. Jadi fokusnya begini, gitu. Kalau sudah sesuai konsepnya, baru di coding, baru dites, baru diimplementasi, gitu. Di sini ada maintenance. Nah, ini prototype. Prototype itu fokus ini. Prototype itu dibuat terus sampai mengikuti kebutuhan si konsumen, gitu. Oke, nah itulah yang dibilang model-model, gitu. Nah, bagaimana dengan yang berkaitan dengan metode? Nah, kalau metode itu yang kemarin kita tengok di panduan. Jadi model ini adalah model dasar. Anda pasti akan menggunakan analisis. Anda pasti akan menggunakan desain. Anda pasti akan menggunakan testing. Anda pasti akan menggunakan evaluasi gitu ya. Uji coba gitu ya, dari hasil-hasil ini. Nah, ini penerapannya itu udah pasti kalau setiap perancangan. Nah, satu hal yang nggak boleh lupa, untuk yang tugas akhir, kita harus menggunakan metode. Nah, metode itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda angkat. Jadi bukan menyelesaikan perancangan, bukan. Langkah-langkah perancangan sistem, langkah-langkah perancangan perangkat lunak, pakainya ini, gitu. Pakainya ini. Mulai dari waterfall, iteratif, V-model, spiral, agile, prototype, ada R&D, dan seterusnya. Gitu. Makanya ini. Tapi langkah-langkah menyelesaikan kasus Anda, gitu ya. Jadi kan ada dua hal yang berbeda. Anda pengen bikin aplikasi sistem, pakainya apa? Ini, gitu ya. Tapi sistem yang Anda buat adalah untuk mengukur kinerja karyawan. Nah, untuk mengukur kinerja karyawan itu perlu cara. Nah, apa caranya? Itulah dipakai metode. Metode itu yang makanya harus digunakan. Jadi jangan lagi mengusulkan atau Anda mengajukan judul yang berkaitan dengan sebatas merancang sistem informasi. Sehingga tidak, misalkan, perancangan sistem informasi perpustakaan atau pengelolaan data perpustakaan. Gitu ya. Nah, perancangan sistem perpustakaan itu masuknya ke SI. Kenapa? Karena setelah Anda merancang, selesai. Input data, olah, tampilkan. Permasalahannya udah selesai. Kenapa? Karena permasalahan kan tadinya belum ada sistem perpustakaan. Gitu. Udah selesai permasalahannya sampai situ. Tapi ketika Anda merancang perancangan sistem kinerja karyawan, perancangan sistemnya selesai dengan ini. Gitu. Tapi bagaimana mengukur kinerja karyawan belum selesai karena Anda tidak menampilkan metode. Makanya kinerja karyawan ditampilkan dengan metode. Apa metodenya? Ya kalau berkaitan dengan kinerja, Anda bisa menggunakan misalkan TOPSIS. Anda bisa menggunakan SAW misalkan. Atau ada algoritma apa gitu ya. Boleh gitu. Atau AHP misalkan. Terus Anda mau perancangan sistem atau perancangan aplikasi klasterisasi bahan baku misalkan. Ya, perancangan sistemnya bisa Anda bekerja dengan waterfall, iteratif, langkah-langkahnya gitu ya. Jadi udah pasti menggunakan ini nih. Lalu karena Anda akan mengukur atau akan mengklaster bahan baku, maka bagaimana cara mengklaster bahan baku gitu. Ya Anda harus menggunakan cara. Apa caranya? Nah, makanya dibutuhkan metode. Gitu ya. Begitu maksud saya. Oke, ini terkait dengan materi ketiga. Di materi ketiga yang Anda perlu garis bawahi adalah Anda harus paham tentang model-model perancangan ini. Nih. Minimal 6. Ya ada R&D juga ada
Gitu. Ini model perancangan sistem, bukan metode yang akan Anda ukur atau metode untuk menyelesaikan masalah yang Anda punya. Masalah kinerja karyawan, masalah klasterisasi, masalah eh, eh, apa? Ada juga tuh yang pengukuran jarak terdekat gitu ya. Mengukur tingkat layanan gitu ya dan sharing. Nah, itu kan permasalahan gitu ya. Gitu maksud saya. Oke. Sekarang 19:17. Baik. Sampai situ ada yang mau ditanyain? Monggo silakan. Izin Pak, tanya. Ya, silakan. Berarti dari berbagai metode itu langkah-langkahnya berbeda-beda ya? Atau ada yang sama antara metodenya itu dan langkah-langkahnya itu ada yang sama? Pada intinya sebenarnya dari semua metode itu, kalau kita membuat suatu perangkat lunak itu intinya sebenarnya sih ke customer-nya ya. Ketika kita membuat itu selesai, kita harus ke continue kembali lagi untuk menanyakan customer, ini udah sesuai belum? Kalau belum, diubah lagi. Ini sesuai belum? Kalau belum, diubah lagi. Seperti itu ya. Nah, tapi ketika kita misalkan case-nya ya, kita besok bikin skripsi ini. Nah, ketika kita membuat seperti ini, nah yang menjadi validasi kita itu siapa Pak nantinya? Ya harusnya tempat penelitian. Kalau Anda makainya misalkan bengkel, ya yang menjadi validasi ya bengkel. Kalau Anda pakainya misalkan kantor sendiri, misalkan PT, ya yang validasi ya kantor gitu ya. Tapi kan kendalanya TI ini terkadang validasi itu tidak dilakukan gitu loh, tidak dilakukan. Taunya kantor hanya nanti kalau udah jadi coba dikasih unjuk ya, gitu doang, gitu ya. Artinya tidak divalidasi sampai Anda selesai gitu. Taunya Anda udah selesai skripsi, aplikasi sudah jadi misalkan. Nah itu kan jadi kendala juga jadinya gitu. Tapi kalau mau yang benar harusnya divalidasi gitu. Gitu ya. Gitu. Nah terkait dengan model-model, ya kalau Anda memang merancang sistem, pastinya modelnya semua persis hampir sama. Makanya tinggal mana yang Anda mau pakai. Anda mau pakai waterfall ya silakan. Artinya waterfall metode model perancangan adalah model dasar gitu ya. Model dasar gitu. Tapi metode ya tadi saya bilang. Jadi bukan berarti Anda pakai waterfall tapi tidak menyediakan tidak menyertakan SAW misalkan. Anda pakai agile tapi tidak menyertakan AHP gitu. Ya salah juga gitu. Makanya sebenarnya kalau boleh ditelaah, tugas akhir nanti itu metode dasarnya adalah model. Tinggal Anda modelnya dari mana nih? Oh, Anda tidak ada analisis, tapi Anda langsung requirement misalkan. Ya, Anda bisa pakai yang agile misalkan. Terus untuk menyelesaikan masalah kinerja, Anda pakai SAW misalkan. Berarti agile Anda ikutkan, SAW Anda ikutkan. Tapi model dasarnya itu tidak disebut di judul. Gitu. Justru disebutnya metodenya yang pakai apa gitu. Karena kita udah nggak bicara lagi model apapun yang akan Anda pakai itu terserah dalam merancang sistem. Justru fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan Anda dengan metode tertentu. Gitu. Permasalahannya adalah kinerja. Apa metodenya? Permasalahannya adalah clustering. Apa metodenya? Permasalahannya adalah mengukur jarak terpendek. Apa metodenya? Permasalahannya adalah mengukur tingkat layanan. Apa metodenya? Jadi yang perancangan sistem udah pasti kepake tuh model-modelnya. Mau pakai agile, mau pakai prototype, mau pakai waterfall, mau pakai R&D, itu udah pasti kepake gitu loh. Itu maksud saya. Jadi saya sering bilang waterfall, agile, R&D, prototype adalah model dasar yang pastinya dipakai ketika akan Anda merancang sistem. Tapi yang dimaksud metode di sini adalah metode untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda punya. Gitu. Apa permasalahannya? Tadi kinerja. Gitu. Tadi clustering. Tadi misalkan mengukur tingkat layanan atau apapun lah gitu. Ya. Oke ya. Next, ada yang mau tanya? Satu lagi Pak.
Silakan. Ketika kita berhadapan dengan klien, kita kan kita menawarkan juga metode-metode yang akan kita terapkan, atau hanya kita begitu tahu kita menganalisis permasalahannya di seperti ini, kita langsung buat aja tanpa harus membuat kesepakatan dengan ini lebih baik pakai metode agil atau spiral karena langkah-langkahnya seperti ini, atau hanya kita aja yang sebagai pengembang kita menentukan langsung ini mendingan pakai agil aja gitu. Ya, gimana? Betul. Hanya kita aja sebagai tim pengembang yang melakukan itu. Karena konsumen itu tidak mau tahu kita mau pakai cara apa gitu. Konsumen hanya tahu aplikasi itu bisa berjalan dengan baik. Titik. Apa permintaannya? Oh ini gitu ya. Berarti dari requirement yang diminta oleh konsumen atau dari klien itu kita telaah. Itulah fungsinya analisis. Tim gitu ya. Tim pengembang yang terdiri dari, kalau tim pengembang, kalau Anda baca lagi SI, baca lagi ANSYS, tim pengembang itu kan nggak satu orang. Ada tim pengembang 1, tim pengembang 2, ada programmer 1, programmer 2, programmer 3, ada analisis data 1, analisis data 2, dan seterusnya. Pokoknya tim itulah yang merumuskan. Kita pertama akan melakukan analisis kebutuhan konsumen. Nah, itu analisis berarti. Itu nggak disebut lagi kita akan pakai waterfall ya, kita akan pakai agile ya, kita akan pakai prototype ya, enggak. Langsung biasanya, karena mereka tuh biasanya udah paham tuh. Pokoknya kita analisis kebutuhan. Apa kebutuhannya? Langsung bagi tugas. Gitu. Nah, itu yang nentuin pengembang. Habis analisis kebutuhan, tolong bikin modul. Nah, kalau udah bilang modul, berarti itu biasanya desain namanya. Bikin modul. Bikin modul itu desain coding, gitu ya. Ada juga yang bilang desain modul itu interface, karena interface dan coding itu hampir berbarengan, gitu. Ada juga yang bilang ketika kita bilang desain modul, berarti kita bicara desain sistem, desain interface, dan desain coding, gitu. Maksudnya coding gitu ya. Karena itu kan berkaitan, interface, modul, sistem, gitu. Nah, udah bagi tugas. Nah, itu masuk desain. Setelah desain, terus dirakit, maksudnya disatukan semua. Nah, habis begitu disatukan, nah itu biasanya testing masuknya, udah ke kategori testing. Testing itu kita belum ke konsumen tuh biasanya. Habis di testing, uji coba dulu tuh. Gitu. Kita sendiri tuh yang menilai, yang memvalidasi kira-kira cocok atau tidak sesuai dengan requirement. Makanya yang kita tengok adalah requirement. Jadi pada saat desain, kalau di waterfall kan gitu, pada saat desain itu akan melihat, akan kembali lagi cocok gak dengan kebutuhan. Kalau cocok, go lanjut tahap berikutnya, testing gitu. Tapi kalau enggak, sesuaikan dengan permintaan konsumen. Setelah udah testing, terus kita ketemu konsumen, nah di situ konsumen akan memvalidasi. Nah, itu yang namanya biasanya evaluasi gitu. Dievaluasi. Nah, kalau cocok, kalau ada cocok, berarti tinggal go. Tapi terkadang ini udah sesuai dengan permintaan awal, tapi ada penambahan misalkan, ada penambahan requirement. Nah, itu kan berarti akan kembali lagi ke desain. Jadi, kembali lagi ke analisis awal, analisis kebutuhan gitu. Sebelum diimplementasikan begitu. Jadi kalau dari pertanyaan tadi, iya, konsumen tidak perlu tahu atau tidak mau tahu tentang apa yang mau kita kerjakan, tapi justru tim pengembang yang punya kewajiban untuk membagi itu. Makanya biasanya kalau kita terlibat di tim pengembang, kalau kita sebagai programmer, itu kita nggak dikasih tahu tuh kita langkah-langkahnya, cuma suruh bikin modul aja. Tapi kalau dia bagiannya di area supervisor atau di area koordinator atau di area penanggung jawab project, nah mereka yang mengatur. Makanya penanggung jawab project inilah yang akan menentukan kita mau pakai model yang kayak gimana, kita mau bikin sistem yang bagaimana berdasarkan kebutuhan konsumen. Itu realitanya di lapangan gitu. Saya cuma sebatas analisis data. Jadi ketika ada project, cuma dibilang coba tingkat kebutuhan data bagaimana, lalu IRD-nya bagaimana. Udah, yang diminta sama tim itu hanya IRD. Jadi yang saya utak-atik hanya IRD doang, basis datanya. Ini loh basis datanya. Ini connect ke sini, ini connect ke sini.
Nah, selanjutnya silakan si programming yang bikin. Kalau programming bingung misalkan, loh ini kok bisa mau ditarik ke sini, ini tariknya gimana misalkan, baru kita jelasin, oh tariknya begini gitu ya. Lalu nanti misalkan yang bagian desain mungkin bisa jadi yang bagian desain itu tersendiri gitu, desain interface maksud saya. Karena interface itu kan butuh estetika ya. Ada orang desain sendiri yang bagian estetika terkait dengan interface gitu. Nah, interface suka nanya juga, kalau misalkan database-nya begini, datanya begini, ini interface-nya kira-kira begini cocok atau enggak gitu. Nah, itulah kerja tim dibilang. Nah, itu aja kerjaan saya cuma 3 bulan gitu ya. 3 bulan membuat analisis data ini gitu. Dengan ribuan data gitu tentunya gitu. Nah, sisanya ya silakan kalau yang back end ya dia akan bekerja di balik di berbasis web misalkan. Kebetulan ini ada yang berbasis web, ada yang berbasis Android. Gitu. Kalau yang front end ya mungkin interface depan doang gitu. Atau mungkin langsung yang di mobile gitu ya. Karena berkaitan dengan interface depan gitu ya. Oke. Baik, ada lagi, silakan. Yang belum absen nanti karena ini ke record gitu ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, nanti bisa dicek lagi, cek ulang gitu ya. Yang penting kalau nanti Anda absen Google Meet-nya, beda ya, absen Google Meet sama Google Form beda ya. Google Meet mah Ya, Pak. Anda dipanggil, kalau Google Form Anda wajib. Tapi karena ini ke record, Anda juga bisa pantau nanti. Oke, terakhir adalah saya udah upload latihan 3. Latihan 3 ini hanya menuliskan langkah-langkah dari metode yang akan Anda gunakan. Misal, Anda akan menggunakan SAW. Apa sih langkah-langkahnya? Tapi ingat, Anda harus sertakan dengan atau sesuaikan dengan topik. Ya, Anda jangan cuma bilang menentukan kriteria, tapi Anda nggak tentuin kriterianya apa misalkan. Terus Anda kan bisa lihat contoh-contoh tuh. Terus tahapannya adalah menentukan bobot. Ya jangan cuma kriterianya apa, terus bobotnya kosong. Tapi Anda tentukan bobotnya berapa. Jadi langkah-langkah itu yang Anda buat. SAW misalkan ada 6, berarti akan ada 6 poin tuh penjelasan terhadap langkah-langkah tadi. Jadi latihan 3 itu sebetulnya menjelaskan langkah-langkah dari setiap metode yang Anda pakai. Pak, kalau saya pakainya forward chaining, ya udah forward chaining bagaimana langkahnya kan gitu. Jadi setiap metode itu pasti punya langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu yang Anda jelasin. Gitu ya, untuk di bab 3. Sampai situ ada pertanyaan? Cukup ya? Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya, mungkin Anda bisa by WA group ya. Karena Baik, Pak. ya, karena ini akan berkaitan dengan metode-metode yang Anda gunakan. Harapan saya tidak ada lagi perubahan-perubahan judul kalau udah fix dengan topik dan metode yang dipakai. Kenapa? Karena metode berkaitan dengan langkah-langkah yang akan Anda susun. Oke, gitu aja. Untuk yang absen nanti bisa saya cek ulang berkaitan ini karena recordnya juga ada dan itu secara otomatis absensinya akan tertulis absensi Gamit ya. Gitu. Oke, Ya, kalau Pak. tidak ada pertanyaan, mungkin nggak bisa di. Saya belum absen, Pak. Laptop saya mati soalnya, jadi di HP nggak ada ini soalnya. Oke, sementara nggak bisa di stop lagi di record di sini. Nah, sebentar. Stop recording sebentar. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yuli. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak. Ya, silakan langsung. Tutup pintu.